Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Senang Belajar Matematika untuk halaman 73 sampai 83. Nah, di sini bab baru ya teman-teman, yaitu aproksimasi. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Yang kedua, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Dan yang terakhir, pembulatan hasil pengurangan panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah, oh ya teman-teman, aproksimasi ini lebih cenderung ke pembulatan ya teman-teman. Kak, apa sih pembulatan? Nah, pembulatan itu semisal seperti ini teman-teman. Kalian mengukur panjang bolpen. Nah, panjang bolpen kalian ukur dengan penggaris. Lalu panjangnya itu tidak sampai 10 cm, hampir mendekati 10 cm. Lalu kalian bulatkan menjadi 10 cm. Nah, seperti itu. Konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Misalnya, ketika orang bertanya, "Berapa panjangnya?" Kemudian dijawab dengan sekitar 10 meter atau 10 meteran. Jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Apa dan bagaimana pembulatan itu? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kata kunci: pengukuran ukuran panjang dan berat aproksimasi satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang mengukur atau menimbang beratnya ya, anak-anak balita. Ingatkah kalian pada saat ikut ibumu ke posyandu? Apa itu posyandu? Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu. Pos tersebut melayani kesehatan ibu dan balita. Kegiatan yang dilakukan berupa imunisasi, penimbang berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Misalnya, hasil penimbangan berat badan Adi Udin adalah 8,7 kg dan hasil pengukuran tinggi badan mencapai 74,8 cm. Jika hasil pengukuran tersebut dibulatkan, bagaimana hasil pembulatan dari 8,7 dan 74,8? Nah, ini nanti kita akan membahas seperti ini teman-teman. Soal ini akan terjawab pada halaman 78. Nah, tunggu ya, kita akan membahasnya. Apa yang akan kalian pelajari? Nah, kali ini kita akan mempelajari kalian mampu untuk menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, di sini ada tokoh yaitu Napier. John Napier lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1550. Ia adalah penemu penggaris pertama kali berupa penggaris geser. Dibuat pertama kali di Inggris pada tahun 1632. Penggaris pertama kali digunakan oleh masyarakat peradaban lemah Hindus pada tahun 1500 sebelum Masehi. Alat pengukur ini terbuat dari gading yang ditemukan selama penggalian. Penggaris pertama telah memperlihatkan akurasi yang menakjubkan karena terdapat ukuran desimal di dalamnya.
Biasanya penggaris itu kan ada ukuran sentimeter, lalu desimal, inci, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kita akan mempelajari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan. Ada 5 tahap yang harus kalian lakukan, yaitu mengamati, menalar, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Pengamatan yang pertama, Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan Adi Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat badan balita tersebut? Nah, dibulatkan itu bisa dibulatkan ke atas atau mungkin ke bawah dan juga ke pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini adalah pembulatan yang dekat dengan angka tersebut. Nah, misalnya seperti ini, 8,4 ini ketika dibulatkan ke atas, maka 8 ini ditambah 1, lalu di belakang koma itu dihilangkan jadi 9. Ketika dibulatkan ke bawah, nah 4-nya ini dihilangkan jadi tinggal 8 saja. Ketika pembulatan terbaik, nah angka 4 ini lebih dekat dengan angka 1 atau angka 9, teman-teman. Ya, lebih dekat dengan angka 1, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, jadinya 8. Ketika teman-teman masih kurang paham pada pembelajaran nanti, saya akan lebih memahamkan ya. Pengamatan yang kedua, Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa sentimeter tinggi badan adik Meli? Nah, seperti yang Kak Wafik ceritakan tadi, ada pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Ketika dibulatkan pembulatan ke atas, Adi Udin tingginya 113 cm. Ketika dibulatkan ke bawah, 112 cm. Ketika dibulatkan terbaik, 113 cm. Pembulatan ini artinya menghilangkan angka di belakang koma, teman-teman, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Intinya seperti itu saja ya. Lalu pengamatan ketiga, ada penggaris. Benny mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa cm panjang pensil tersebut? Nah, dibulatkan ke atas itu jadi 16, dibulatkan ke bawah jadi 15, dibulatkan terbaik jadi 15. Nah, ini coba kalian perhatikan, kalian bisa mengezoom atau meneliti lebih dekat gambar ini. Gambar ini tidak pas loh teman-teman. Tidak pas di 15 cm, juga tidak pas di 16 cm. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembulatan ya. Pengamatan yang terakhir yaitu pengamatan yang nomor 4. Di sini Udin mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris. Panjangnya adalah 6,7 cm. Jika panjang benda dibulatkan, berapa cm panjang benda tersebut? Nah, cara pembulatan, ketika pembulatan ke atas, kita tarik yang atas yaitu angka 7 ya teman-teman. Ketika pembulatan ke bawah, maka kita tarik yang bawah yaitu angka 6. Lalu ketika pembulatan terbaik, coba kalian perhatikan. Bendanya kan di sini teman-teman. Nah, ini lebih dekat dengan 7 atau lebih dekat dengan 6? Ya, lebih dekat dengan 6 ya teman-teman. Jadi pembulatan terbaik adalah angka 7. Seperti itu. Apakah bicaranya Kak Wafik terlalu cepat? Ketika terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik lebih mengurangi kecepatan berbicaranya ya. Lalu pada halaman 78 yang paling atas, ayo menanya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang pembulatan ya, teman-teman. Pembulatan satuan. Nah, bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas? Yaitu dengan angka di belakang koma dihilangkan, satuannya ditambah 1.
Bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah? Angka di belakang koma dihilangkan. Bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik? Melihat mana sih yang lebih dekat. Jika di belakang koma itu angkanya 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9, itu akan dibulatkan ke atas. Sebaliknya, ketika angka di belakang koma itu angka 4 dan ke bawahnya 4, 3, 2, 1, maka akan dibulatkan ke bawah. Oh ya, di sini apakah teman-teman sudah mengerti mana sih yang dimaksud satuan, mana yang dimaksud puluhan, mana yang dimaksud ratusan, mana yang dimaksud angka di belakang koma? Pasti sudah mengerti ya, karena itu pembelajaran pada kelas 3. Saya yakin teman-teman sudah mengerti. Langsung saja kita lanjut pembelajarannya. Sekarang ayo menalar pengamatan yang pertama teman-teman. Di sini ada tabel berat badan balita. Nah, ini seperti yang tadi. Ini teman-teman, kalian kan coba kalian perhatikan pada halaman 78 itu pada tabel ada berapa dan berapa. Nah, pada kalimat berapa atau pada kata berapa ini kita mendapat tugas untuk mengisinya, teman-teman. Berapa sih isi dari kotak-kotak ini? Saya akan memulainya. 8,4 itu ketika dibulatkan ke atas, maka di belakang koma dihilangkan lalu ditambah 1. Ketika saya ulangi, ketika pembulatan ke atas di belakang koma dihilangkan lalu ditambah 1. Di belakang koma dihilangkan 4-nya, 8 ditambah 1 9. Lalu ketika dibulatkan ke bawah itu cukup angka di belakang koma dihilangkan. Nah, jadilah 8. Ketika pembulatan terbaik, kita lihat angka di belakang koma ini angka 4. Nah, angka 4 itu lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 9? Ya, lebih dekat dengan 1. Ketika lebih dekat dengan 1, maka kita bulatkan ke bawah. Ketika lebih dekat dengan 9, maka kita bulatkan ke atas. Nah, lebih dekat ke 1 ya teman-teman. Jadi ini kita bulatkan ke bawah. Kita hilangkan angka 4-nya. Nah, jadilah 8. Ini juga begitu untuk 7,3 dibulatkan ke atas. Di belakang koma dihilangkan ditambah 1. 7 tambah 1 itu 8. Lalu ketika dibulatkan ke bawah, kita cukup hilangkan di belakang koma. Nah, jadilah 7. Lalu yang 9,8 ini kita bulatkan ke atas. Ingat cara pembulatan ke atas yaitu angka di belakang koma dihilangkan ditambah 1. 8-nya dihilangkan, 9 tambah 1 10. Lalu terbaik. Nah, terbaik ini 9,8 lebih dekat 8 ini lebih dekat dengan 9 atau lebih dekat dengan 1, teman-teman. Ya, 8 itu lebih dekat dengan 9. Jadi kita bulatkan ke atas. Oh ya, di sini Kak Wafik mempunyai cara yang cukup efisien. Begini caranya, teman-teman. Jadi ketika saya ulangi lagi ya. Jadi ketika pembulatan ke atas, kalian hilangkan angka di belakang koma dan kalian tambahkan 1. Ketika pembulatan ke bawah, kalian cukup hilangkan angka di belakang koma. Ketika pembulatan terbaik, kalian lihat angka di belakang koma tersebut. Nah, ketika angka di belakang koma itu angkanya 1 sampai 4, maka pembulatan terbaiknya itu sama dengan pembulatan ke bawah. Ketika angka di belakang komanya itu angka 5 sampai angka 9, maka pembulatan terbaiknya sama dengan pembulatan ke atas. Bingung nggak teman-teman? Langsung praktek saja ya. Nah, pengamatan yang kedua ini, nah seperti ini. Pembulatan ke atas, ingat pembulatan ke atas, angka di belakang koma dihilangkan ditambah 1. 112 ditambah 1, 113.
Nah, seperti ini ya. Lalu 123,5 dibulatkan ke atas. Jadi angka di belakang koma dihilangkan ditambah 1. 123 ditambah 1 124. Lalu ini pembulatan terbaik, coba kalian lihat angka di belakang koma ini. Ingat ketika angka di belakang koma itu angka 1 sampai angka 4, maka pembulatan terbaik itu hasilnya akan sama dengan pembulatan ke bawah. Ketika angkanya 5 sampai angka 9, maka pembulatan terbaiknya itu akan dibulatkan sama dengan pembulatan ke atas. Nah, di sini kan angka di belakang komanya 5, maka kita akan bulatkan ke atas, yaitu 124. Lalu ini pembulatan ke bawah untuk 150, kita tinggal menghilangkan angka di belakang koma, jadilah 150. Pembulatan terbaiknya, nah di sini angka di belakang komanya adalah 9. Maka dari itu 9 ini kita bulatkan ke atas, jadilah 151. Berapa kemungkinan jawaban lebih dari 1? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, kalian lihat tabelnya. Di sini kan tabelnya 100 dan 101. Di antara 100 dan 101 itu kan ada banyak angka, teman-teman. Yaitu angka 100,1, 100,2, 100,3, 100,4, 100,5, 100,6 dan lain seterusnya. Nah, inilah angka-angka di antara 100 dan 101. Ini ada pada halaman 79 yang paling atas, teman-teman. Lalu pengamatan yang ketiga, nah seperti ini. Kak Wafik akan memperbesar gambarnya. Nah, 14,4 dibulatkan ke bawah, kita tinggal menghilangkan angka di belakang komanya, jadilah 14. Ketika pembulatan terbaik, kita lihat angka di belakang ini. Ini angkanya, saya ulangi lagi, ketika angkanya 1 sampai 4, maka dibulatkan ke bawah. Ketika angkanya 5 sampai angka 9, maka dibulatkan ke atas. Ini kan 4, jadi kita bulatkan ke bawah, yaitu jadi 14. Lalu 16,6 dibulatkan ke atas. Di belakang koma dihilangkan ditambah 1, yaitu jadilah 17. Dibulatkan ke bawah, kita tinggal menghilangkan saja angka di belakang koma, yaitu 16. Berapa kemungkinan jawaban lebih dari 1? Nah, coba kalian perhatikan lagi, teman-teman. Di sini ada 21 dan 22. Antara 21 dan 22 ini ada banyak angka loh, teman-teman. Yaitu 21,1, 21,2, 21,3, 21,4, 21,6 dan lain seterusnya. Lalu pengamatan yang keempat, Kak Wafik juga akan memperbesar ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada pada halaman 80 ya, 80 yang paling atas. Mari kita mulai di sini. Nah, 7,8 ini ketika dibulatkan ke atas jadi 8. Lalu ketika pembulatan terbaik jadi 8. 9,5 ketika dibulatkan ke atas jadi 10, ketika dibulatkan ke bawah jadi 9. Berapa kemungkinan jawaban lebih dari 1? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada angka 12 dan 13. Angka yang ada di antara 12 dan 13 itu angka berapa saja? Yaitu angka 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,6, 12,7, 12,8 dan seterusnya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah sedikit paham? Atau mungkin malah kalian lebih paham? Nah, lanjut ya.
Nah, di sini ada keterangan teman-teman pada halaman 80. Ini ada tabel yang akan mempermudah kalian ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, pembulatan ke atas itu angkanya ini ditambah 1 semua, lalu di belakang koma dihilangkan. 8,1, 8,2, ini 8 tambah 1 kan 9 teman-teman. Lalu di belakang komanya dihilangkan. Lalu ketika pembulatan ke bawah kita cukup hilangkan angka di belakang koma. Nah, ini angka di belakang koma kita hilangkan semua, jadilah angka 8 saja. Untuk pembulatan terbaik, nah ini ketika angka di belakang komanya itu angka 1 sampai angka 4, maka itu dibulatkan ke bawah. Ketika 5 sampai angka 9 itu dibulatkan ke atas. Jadi untuk pembulatan terbaik ini kita harus lihat terlebih dahulu angka di belakang komanya ya. Penyelesaian pembulatan ke atas. Nah, ini ada contoh teman-teman. Tapi pada contoh ini untuk nomor 2 dan nomor 3 belum dikerjakan. Ayo mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, 123,64 kg pembulatan ke atas. Nah, kita bulatkan 124 ya, karena 123 ditambah 1 dan angka di belakang koma dihilangkan. Lalu pembulatan ke bawah, yaitu kita tinggal menghilangkan angka di belakang koma, jadilah 123. Pembulatan terbaik. Nah, coba kalian perhatikan di sini angka 6 teman-teman. Nah, ketika di belakang koma ada angka 6, maka kita bulatkan ke atas, yaitu jadi 124. Ingat ya, ini ada pada halaman 81. Lalu nomor yang ketiga, 123,456. Nah, pembulatan ke atas menjadi 124, ke bawah menjadi 123. Ketika pembulatan terbaik kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma adalah 4. Jadi kita bulatkan ke bawah, jadinya 123. Nah, seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Nah, di sini pada halaman 81 yang paling bawah, berikut ini disajikan hasil pengukuran dan pembulatan. Lagi-lagi di sini ada kata berapa. Kita akan mengisi berapa ini ya. 9,4 ketika dibulatkan ke bawah maka akan jadi 9. Ketika dibulatkan terbaik, kita coba lihat angka di belakang komanya adalah 4, maka pembulatan terbaiknya adalah ke bawah, yaitu 9. 17,8 dibulatkan ke atas jadi 18, pembulatan terbaik jadi 18. 209,5 dibulatkan ke atas jadi 210, pembulatan ke bawah jadi 209. Berapa kemungkinan jawaban lebih dari 1? Nah, di sini ada angka 499 dan 500. Jadi, kita tulis angka di antara 409 dan 500. Angka berapakah itu? Yaitu angka 499,1. 499,2, 499,3 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada Siti yang sedang mengukur pensil, teman-teman. Jika dibulatkan ke bawah, nah ini ada pada halaman 82 yang paling atas ya. Ayo mencoba. Nah, oh iya teman-teman, untuk ayo mencoba ini ada pada halaman 82 ya. Coba dengarkan dengan baik-baik penjelasan dari Kak Wafik ini ya. 50,3 cm ketika dibulatkan ke atas maka akan jadi 6. Ketika dibulatkan ke bawah maka akan jadi 5. Ketika dibulatkan terbaik
Kita lihat angka di belakang koma ini kan angka 3. Jadi 3 itu termasuk pembulatan ke bawah. Jadi kita bulatkan ke bawah yaitu angka 5. 53,18 on. Kita bulatkan ke atas jadi 54. Kita bulatkan ke bawah jadi 53. Pembulatan terbaik jadi 53. Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk materi ini kan pembulatan ke satuan terdekat. Jadi berapapun angka di belakang koma, entah itu angkanya ada 2 seperti 18 ini atau mungkin 3. Nah, ini kalian hapus saja ketika pembulatan ke bawah. Nah, seperti itu. 53,18. 18-nya kita hapus semuanya. Nah, jadilah 53 saja. Soal nomor 2, jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 meter, maka berapa saja kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan ke atas? Nah, di sini kan 5 cm teman-teman. Nah, 5 cm-nya Kak Wafik taruh sini ya. Nah, antara di sini kan ada tulisan tuh teman-teman. Berapa kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas artinya 5 ini sudah pembulatan ke atas. Nah, sebelum angka 5 ada angka berapa saja? Ada angka 4, di sini juga ada 4,5. Nah, kita tulis angka-angka di antara 4,5 dan 5. Ada angka berapa saja? Yaitu angka 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Nah, seperti itu ya. Oh ya teman-teman, di sini coba kalian benar-benar perhatikan ada tulisan pembulatan ke atas. Jadi angka 5 ini sudah angka bulat teman-teman, hasil dari pembulatan. Nah, berarti sebelum angka 5 itu angka berapa? Nah, seperti itu. Sebelum angka 5 kan ada 4,5, ada 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Seperti itu ya. Kalian bisa menggarisbawahi untuk kalimat pembulatan ke atas ini ya. Lalu jika suatu hasil pengukuran berat dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10 kg, dibulatkan ke satuan terdekat, maka berapa saja kemungkinan berat dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik? Nah, tadi kan pembulatan ke atas, sekarang pembulatan terbaik. Jadi di sini ada angka 10. Di sini ada angka 10, teman-teman. Nah, pembulatan itu berarti angka sebelumnya dan angka sesudahnya. Pembulatan terbaik itu angka sebelumnya dan sesudahnya. Nah, angka sebelumnya itu kan angka 9, angka sesudahnya angka 11. Nah, tengah-tengah antara 9 dan 10 ini ada angka 9,5. Di antara 10 dan 11 ini ada angka 10,5. Nah, kita akan menulis angka-angka yang di antara 9,5 sampai 10,5. Kan ada banyak sekali teman-teman angka di sini, di antara sini. Ada angka 9,6, 9,8, 10,1, 10,3, ada 10,4, 10,5. Kalian bisa tulis semuanya atau mungkin kalian tulis beberapa seperti yang Kak Wafik contohkan ini ya. Ingat, di sini selalu ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu ini, dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10. Dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, angka 10 ini sudah angka pembulatan. Coba kalian perhatikan, 9,6 ketika dibulatkan ke pembulatan terdekat, maka 9,6 akan jadi 10. 9,8 ketika dibulatkan ke satuan terdekat, itu akan menjadi 10. Oh iya teman-teman, satuan terdekat itu sama dengan pembulatan dengan pembulatan terbaik.
Saya ulangi lagi, pembulatan kesatuan terdekat dengan pembulatan terbaik itu sama. Oke, nomor 4, Ayah Beni mempunyai tinggi badan 171,5 cm. Berapa tinggi badan Ayah Beni jika dibulatkan kesatuan terdekat? Nah, ini angka 5, teman-teman. Satuan terdekat itu sama dengan pembulatan terbaik, yaitu kita lihat angka di belakang koma adalah angka 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadinya 171,5 dibulatkan ke atas jadi 172 cm. Soal yang terakhir, hasil pengukuran berat kentang di atas adalah 207,02 gram. Jika dibulatkan terbaik ke satuan terdekat, maka berapa gram berat kentang tersebut? Kita lihat di sini. Nah, kesatuan terdekat atau satuan terbaik, kita lihat angka di belakang koma itu adalah angka 0. Jadi kita akan bulatkan ke satuan bawah ya. Ke bawah, jadilah 207 gram. Nah, seperti ini. Untuk halaman selanjutnya Kak Wafik akan bahas pada video yang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.